Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 6 yang hebat. Kita berjumpa kembali dengan PGRI Tulungagung dan pembelajaran cerdas. Kali ini kita akan membahas tema 2, persatuan dalam perbedaan. Tema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran. Anda disiapkan buku cerdas tangkas kalian masing-masing. Dalam pembelajaran 4 ini, ada 2 muatan yang akan kita pelajari, yaitu muatan bahasa Indonesia dan muatan PPKN. Kita pelajari dulu muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Baiklah, kita baca dulu teks yang berjudul Batu Ubin Mozaik dari Tulungagung. Tulungagung juga dikenal dengan kota marmer karena merupakan daerah penghasil batu marmer. Marmer dari Tulungagung selain digunakan untuk kerajinan, patung, dan benda-benda seni juga biasa digunakan sebagai lantai. Lantai atau ubin dari marmer ada yang berbentuk ubin utuh dengan berbagai ukuran, ada juga yang berbentuk mozaik. Ubin mozaik biasanya dibuat dari pecahan-pecahan batu yang lebih kecil dengan berbagai bentuk. Setiap pecahan batu-batu yang dibuat menjadi mozaik pasti memiliki sudut. Tentunya kalian sudah mengetahui jenis-jenis sudutnya. Dari gambar mozaik tersebut, coba carilah ada berapa jenis sudut dan hitunglah jumlahnya. Kalau kamu kesulitan menggunakan gambar mozaik asli di atas, gunakanlah gambar mozaik di samping. Rukun dalam perbedaan dapat diibaratkan seperti mozaik yang tertata rapi dari bangun warna yang berbeda sehingga menghasilkan keindahan. Perhatikan mozaik berikut. Perhatikan gambar rak buku unik seperti gambar tersebut. Coba gambarlah desain sederhana rak buku yang menyerupai ranting pohon seperti gambar di samping. Selanjutnya, hitunglah jumlah dan jenis sudut yang ada pada gambarmu. Lalu presentasikan di depan kelas. Selanjutnya kita bahas soal-soal pada Ayu berlatih. Ayu mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Sebelum kalian mengerjakan soal berikut, kalian baca kembali teks yang berjudul Mozaik Unik dari Marmer Tulungagung. Lalu kerjakan soal-soal berikut ini. Soal nomor 1. Rukun dalam perbedaan dapat diibaratkan sebagai A. Lukisan, B. Ranting, C. Mozaik, dan D. Marmer. Jawaban yang betul adalah mozaik. 2. Menjaga kerukunan bangsa Indonesia merupakan tugas dari semua warga negara Indonesia. 3. Desain sederhana rak buku itu menyerupai ranting pohon. Kata dasar dari kata yang bercetak tebal pada kalimat tersebut adalah kata dasar dari menyerupai adalah serupa. 4. Ubin mozaik biasanya dibuat dari pecahan-pecahan batu yang lebih kecil dengan berbagai bentuk. Kalimat tanya yang tepat untuk jawaban tersebut adalah dibuat dari apakah biasanya ubin mozaik itu? Soal yang kelima, sebutkan 3 manfaat marmer dari Tulungagung berdasarkan teks tersebut.
Marmer dari Tulungagung dapat dimanfaatkan untuk kerajinan, patung, dan benda-benda seni. Juga biasa digunakan sebagai lantai. Selanjutnya, muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4. Kali ini kita akan membahas tentang kerukunan. Manusia adalah makhluk sosial. Artinya, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena itu, semua manusia harus hidup rukun dan saling tolong-menolong. Dengan tolong-menolong atau saling membantu, pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Tujuan dari pembiasaan hidup rukun adalah terciptanya kedamaian, saling menghormati, menghargai, dan menyayangi. Hidup rukun harus dimulai dari dalam keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Bagaimana kerukunan yang ada di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat? Silahkan kalian membaca sendiri di buku Cerdas Tangkas kalian masing-masing. Selanjutnya akan kita bahas kegiatan 2. Ayo kita kerjakan dengan baik. Banyak cara untuk menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat sekitar. Coba cari tahu apa yang dimaksud dengan sambatan. Nah, istilah sambatan ini istilah yang tidak asing lagi bagi orang-orang tua ataupun orang-orang desa. Tanyakan pada orang tuamu tentang sambatan. Apakah mereka pernah ikut sambatan? Di mana dan kapan? Ceritakan kembali cerita orang tuamu tersebut. Selanjutnya akan kita bahas, ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Berikut ini yang merupakan contoh sikap rukun di sekolah, kecuali A. Membantu ibu memasak, B. Membantu teman melaksanakan piket, C. Meminjami pensil teman, dan D. Gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Jawaban yang betul adalah membantu ibu memasak. Karena apa? Membantu ibu memasak merupakan sikap rukun di rumah atau dalam keluarga, bukan di sekolah. Soal yang nomor 2. Salah satu kewajiban anak-anak kepada orang tua adalah membantu orang tua dan menghormati orang tua. 3. Dengan bekerja sama, pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan. 4. Apabila ada teman yang akan berkelahi, sikap kita seharusnya adalah melerai dan mengingatkan agar tidak terjadi perkelahian. 5. Sebutkan 3 manfaat dari hidup rukun. Manfaat dari hidup rukun antara lain, hidup menjadi aman, tentram, dan damai. 2. Mempererat tali persaudaraan. Dan 3. Pekerjaan akan cepat selesai. Nah, demikian tadi pembahasan tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.